wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kades Graneng Timur yang sama-sama kita hormati, Bapak Komite beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati pula, Bapak, Ibu, Saudara, wali murid kelas 6 SDN 1 Graneng Timur dan kelas 9 SMP Negeri 1 Atap 1 Sakra Timur. Bapak, Ibu guru yang kami hormati, pertama mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 27 Mei 2023. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat menjalankan semua aktivitas kita. Haji Saiful Udin, Saiful Udin tidak boleh, Saiful Udin tidak boleh, Haji Saiful tidak boleh. Dia datang dengan banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi namanya sekolah, Bapak dan Ibu, tidak ada artinya kalau sekedar hanya guru saja tanpa ada dukungan daripada Bapak dan Ibu wali murid, tanpa ada kerjasama kita. Maaf Pak Komite, Pak Kepala, bila hari ada wali murid yang dapat PG yang undang yang SMP ingin bersilaturahim, kira-kira mana Bapak dan Ibu wali murid? Kebetulan alhamdulillah ketemu, waktu itu ingin kita bertatap wajah. Dalam bahasa Arab ya bermuajah, ya bahasa kita ya bertatap muka. Nah, kita saling kenal wajah. Lama telah kenal wajah, insya Allah ya, ada perasaan hati dari hati, rasa ikatan batin kita bersama sempelajari yang ada di Graneng Timur. Terus terang saja Pak Kepala, tiang tidak hebat, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kerjasama kita bersama. Artinya datang mendampingi, besok lusa siapa tahu yang dimutasi lagi, bahwa tiang hanya bisa membantu dari jauh. Alhamdulillah. Tapi yang tetap merasa optimis, merasa yakin bahwa dengan kebersamaan kita, insya Allah kita bisa berbuat. Namun alhamdulillah Pak Kepala, kemarin begitu dia datang, dia cek, ternyata Pak Komite kita banyak kekurangan, termasuk kekurangan kelas. Kekurangan kelas itulah yang harus segera kita atasi. Yang masuk dari pintu ke pintu ke pintu. Insya Allah tahun 2024 nanti Pak Kepala
kita dapat bantuan dari Australia ya, untuk apa namanya bangunan ruang kelas baru. Jadi yang lihat tempat-tempat di sini ya, nanti kita rencanakan bersama Pak Komite di mana yang patut untuk kita letakkan. Ya, jadi kita udah lepas dari komite sebagai perwakilan Bapak dan Ibu wali murid. Apapun masalahnya silakan kita bersama-sama. Gitu. Nah kemudian ada juga yang masukkan kemarin langsung yang propos ke BPBD. Nah, kebetulan Bijaniki ada di sana Pak, bagian itu ya. Nah harus lihat di sana ada bekas gempa. Bekas gempanya masih belum diapa-apakan. Nah mudah-mudahan lah dengan segala macam cara dan upaya kita ya, untuk ke depan, insya Allah sekolah kita kami akan berupaya bersama seluruh warga yang ada di Gereneng Timur bersama Pak Kepala, Pak Komite, Bapak dan Ibu wali murid, Bapak Ibu guru. Yang penting kita kompak utuh bersatu. Kalau ada masalah kita selesaikan dengan musyawarah. Kalau kita sudah musyawarah, insya Allah Rasulullah sudah ya mengajarkan kita. Kalau segala sesuatu yang kita selesaikan dengan emosi, dengan berdiri, maka hasilnya kurang bagus. Tapi kalau ada masalah, kita selesaikan dengan musyawarah, kita duduk bersama, insya Allah akan mendapatkan bantuan yang terbaik. Kita mendapatkan jalan yang terbaik. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat? Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Itu sekilas silaturahim yang dia sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid ya. Perkenalan kami kepada Bapak Kades ya, Pak Komite, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak kepala sekolah kita yang baru. Beginilah keadaan sekolah kita ya Bapak Guru. Dan kebetulan yang baru dapat informasi bahwa Bapak kepala sekolah kita yang baru dari Labuan Haji. Inilah baru pertama kali saya ketemu sama beliau. Alhamdulillah, kebetulan beliau sangat ramah dan banyak pengalaman yang diberikan kepada beliau dan mudah-mudahan itu sebagai motivasi kita. Alhamdulillah, sebagai satu PR bagi kita selaku wali murid, tanpa bantuan dari pelungguh Sami selaku wali murid, sekolah ini tidak akan bisa maju. Dan betul juga kata Bapak kita tadi, jika sekolah ini tidak ada murid, otomatis ya sah-sah saja bisa ditutup nanti oleh dinas pendidikan. Dan yang susah kita sebagai masyarakat Gereneng Timur, jangan kita berpikir sekarang saja, kita harus berpikir ke depannya. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, mungkin ada anak kita yang tamat atau mau jadi guru ya, tentu dia akan mengajar di sini. Jikalau salah satu sekolah kita ditutup, otomatis itu adalah membuang lapangan pekerjaan, namanya menyulitkan lapangan pekerjaan. Dan seterusnya, saya sangat senang mendengar Bapak kita, Bapak sekolah yang melalang buana ke mana-mana untuk membantu, mendampingi desa-desa lain, dan mudah-mudahan di sini juga bisa kita dibantu sesuai dengan pengalaman beliau yang begitu banyak terkait dengan pembangunan kita di sekolah. Begini rupanya Pak Kepala Sekolah, dan mudah-mudahan itu bisa ditularkan di SD di sekolah kita ini sesuai dengan apa. Lebih tadi ada kita dapat program ya, program ini mudah-mudahan bisa jalan dan mudah-mudahan bisa
kita sama-sama mengawasi, sama-sama mengambil tahu tentang ini, ya. Dan kita belajar. Guru pendidik berpintar untuk kompak-kompak selalu seperti harapan Pak Kepala Sekolah. Tanpa kekompakan, tanpa dukungan, tanpa persatuan, tidak akan bisa. Nah, dengan adanya kekompakan, kesatuan dan persatuan, insya Allah bisa kita benahi bareng, insya Allah. Dan perlu Ibu Bapak Wali Murid ajahan tebije jari di balai perlu. Tak harapan Ibu guru di sekolah. Namun kepikir bija jari itu makin kurang adaptasi sebenarnya, sangat kurang adaptasi. Oleh karenanya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, bagaimana pola mengajar. Nah, mungkin dengan cara demikian, karena banyak cara mengajar tergantung dari Ibu Sami selaku pendidik di sini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu selaku Ibu guru dan Bapak guru di sini telah mendidik anak-anak kami dengan baik. Bahkan sudah berapa yang selesai di SMP ini, alhamdulillah. Sudah banyak perubahan dan dasar Ibu Sami selaku pendidik di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan niat Pelungguh selaku ibu guru dan bapak guru yang baik di sini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin ada bau keceplosan atau tiang lunasi jahapura guru Singapura. Wallahul muwaffiq ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukannya Bapak Kepala Desa. Selanjutnya sebelum kita ke sesi tanya jawab, mari kita akan mendengarkan definisi aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan program yang berdampak positif pada murid yang disampaikan oleh Ibu Musa. Kepada beliau kami silakan. Pada pagi hari ini, kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teriring bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Desa, Bapak Komite, Bapak Kepala Dusun, dan Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu Wali Murid dan anak-anakku yang hadir, yang Ibu Guru cintai dan banggakan. Berdirinya saya di sini untuk melakukan diseminasi aksi nyata pemimpin dalam pengelola sumber daya dan program yang berdampak positif pada murid. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya ini namanya Ummu Salamah. Ya, saya sejak awal berdiri sudah mengajar di sini dari tahun 2012. Berarti sudah sekitar 11 tahun. Saya di sini membersamai anak-anak kita, ya. Sudah beberapa anak kita tamat bersama kami di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya di sini mohon maaf juga ya, karena sudah dari pagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu duduk mendengarkan kami, dan sekarang saya akan mendiseminasikan tugas saya. Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita menyimak quote dari Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Nadiem Makarim, ya. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nah, dari quote yang Bapak Menteri sampaikan kepada kami para guru ini, untuk itulah kami mulai berubah sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, ya, yang kami tunjukkan dalam kegiatan kami atau program kami setiap hari, ya. Nah, jika kita ibaratkan sekolah kita ini adalah sebuah ekosistem, maaf ya Bapak Ibu, saya guru IPA, jadi saya arahkan ke IPA saja, ya.
Nah, jika kita ibaratkan sekolah kita ini adalah sebuah ekosistem, maka di dalamnya ada faktor biotik dan faktor abiotik. Mana dia faktor biotik? Ada murid, ada kepala sekolah, ada bapak ibu wali murid, ada bapak kepala desa, ada bapak komite, ada bapak kadus, ada bapak kanit, dan semuanya yang terkait dengan pihak pemerintah. Kemudian mana dia yang termasuk faktor abiotik? Ada keuangan, ada sarana prasarana, dan kemudian ada lingkungan alam. Nah, keduanya ini, baik faktor biotik maupun abiotik, harus saling bekerja sama, harus saling terkait, harus saling mendukung untuk menuju satu tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional, di mana melalui pendidikan anak-anak kita mampu memiliki akhlak yang mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian anak-anak kita senantiasa memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, nah inilah yang digaung-gaungkan oleh pemerintah kita. Tanpa mengenal apa kurikulum yang digunakan, nggak perlu ya. Yang terpenting itu adalah profil yang diwujudkan kepada murid kita melalui pendidikan. Nah, apa saja dia? Nanti kita lanjutkan ya. Nah, lalu bagaimana caranya sekarang Bapak Ibu? Mari kita rubah paradigma kita, cara berpikir kita, cara pandang kita ya. Dari berpikir berbasis masalah atau deficit based approach menjadi asset based approach atau pendekatan berbasis aset. Mana dia deficit based approach? Nah, kalau deficit based approach itu akan mengganggu pikiran kita yang fokus perlu ditambah ya. Jadi kalau kita bilang kita kekurangan lokal, itu nanti mindset kita deficit based approach atau pendekatan berbasis masalah ya. Nah, sebaiknya kita ganti menjadi asset based approach. Nah, iya, di mana setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan. Nah, sekarang bagaimana kita lakukan upaya kolaboratif ya Bapak Ibu? Kita lakukan kerjasama. Karena ada 3 pusat pendidikan atau 3 pusat pendidikan yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita atau Ki Hajar Dewantara. Mana dia? Yang pertama lingkungan sekolah, kemudian yang kedua, yang pertama keluarga yang pertama lingkungan keluarga, kemudian yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, yang ketiga ini harus kerjasama Ibu. Kami tidak bisa berarti, kami tidak mempunyai arti apa-apa tanpa dukungan dari Bapak Ibu wali murid, kemudian dari masyarakat. Kita bersama mengingatkan anak kita, minimal tanyakan apa PR-nya anakku, kerjakan. Sudah sholat atau belum? Ayo sholat. Mengaji, ayo mengaji. Kemudian ajarkan kepada anak kita kata-kata ajaib. Mana dia kata-kata ajaib? Permisi, terima kasih, maaf, ya. Itu yang harus kita budayakan. Karena selama ini saya melihat, saya sedang mengajar di kelas tuh dari jalan. Enak mana kunci? Astagfirullahaladzim. Ya, mulai dari sekarang kita benahi ya bersama ya. Harus kita ajarkan anak kita sopan santun, pendidikan akhlak, moral. Karena lingkungan pendidikan pertama adalah keluarga. Kemudian baru kami bantu dengan pihak guru. Karena guru digugu dan ditiru. Ingat sosum tulodo, ingmadio manungkaso, dan tuturi handayani. Di depan kami memberi contoh. Tidak mungkin kami akan berbuat salah. Tidak mungkin kami akan berpikiran negatif, tidak mungkin. Semangat. Kemudian di tengah kami akan memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan kepada anak kita. Ya. Kemudian, ya. Selain itu harus lingkungan masyarakat terkait Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun. Kalau dilihat anak kita pulang pagi sekolah, tanyakan kenapa sudah pulang. Ya. Apa tujuannya kita berkolaborasi bersama?
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi saya katakan, ini tidak ada kaitannya dengan kurikulum apa yang kita kembangkan di sekolah, tetapi dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila yang tadi, ya, akan membantu anak kita mudah memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Nah, setelah itu, kalau dia mudah memahami, mudah menyerap pembelajarannya, maka secara otomatis dia akan tangguh di kemudian hari, di masa depannya dia akan resilience, tangguh, dia akan mampu memilih mana jalan yang baik, apakah ke kanan, apakah ke kiri, apakah lurus, apakah diam di tempat, atau malah mundur menengok ke belakang. Ya, itulah yang akan membantunya memilih jalan berdasarkan dimensi keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, dia akan mampu memahami keragaman dalam masyarakatnya yang majmuk melalui dimensi kebinekaan global. Dan yang ketiga, dia akan kritis. Anak-anak akan kritis terhadap permasalahannya di masa mendatang. Kemudian yang selanjutnya, dia akan kreatif menyikapi masalahnya. Selanjutnya, dia akan bergotong royong, mampu berkolaborasi dengan lingkungan sosialnya. Nah, kalau sudah beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, kritis, kreatif, gotong royong, tidak akan mungkin ada nama pengangguran, tidak akan ada orang yang ekonominya di bawah income, pendapatan, ya. Begitu maksud pemerintah kita menggaung-gaungkan profil pelajar Pancasila yang sekarang ini. Nah, selanjutnya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengidentifikasi aset-aset yang kita miliki di sekolah. Yang pertama ada modal manusia, kemudian modal sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Nah, mana saja dia modal manusia? Ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Kepala Desa, ada Bapak Komite, Bapak Kadus, Bapak Ibu Wali Murid, murid kita sendiri, dan Bapak Ibu Guru, termasuk juga Bapak Kanit, Bapak Pengawas. Itu aset sumber daya manusia yang harus kita manfaatkan. Nah, kita di sini punya Bapak Kepala Sekolah, tadi seperti yang diceritakan, beliau pandai sekali melobi, ya. Kita sangat bersyukur didatangkan Bapak Kepala Sekolah yang baru, ya. Kemudian dari guru SMP itu ada 20, guru SD ada 14, ya Pak Guru, ya. Nah, sumber daya manusia yang cukup banyak menurut saya. Nah, manfaatkan. Ibu bapak harus membangun desa ibu. Bagaimana caranya? Sekolahkan di sini. Siapa yang akan memajukan sekolah ini kalau bukan bapak ibu? Kalau bukan anak dan anak-anak kita, siapa lagi? Orang Melayu, orang Peledar? Tidak mungkin, ya. Harus orang sini yang memajukan desanya. Iya. Kita lanjutkan Pak Guru. Iya. Sedikit saja, mohon maaf Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya, anak saya. Nah, ternyata dia memiliki potensi yang luar biasa. Bukan hanya ini, semuanya ternyata. YouTube-nya Pak Guru. YouTube-nya. Nah, ini saya sudah menguji anak-anak kita dalam ujian praktik IPA. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah menerapkan kompetensi sosial dan emosional. Nah, apa maksud kami melakukan pembelajaran diferensiasi? Ada suatu hal, yaitu student agency atau namanya kepemimpinan murid. Nah, melalui ujian praktek yang kami lakukan, ya, akan memfasilitasi suara atau voice dari anak kita, kemudian choice atau pilihannya, dan kepemilikan atau ownership-nya. Nah, dengan voice, choice, dan ownership-nya ini akan terbangun
kepemimpinan dalam diri murid kita. Bagaimana ia meregulasi dirinya, bagaimana ia mengatur dirinya, bagaimana ia memanajemen dirinya agar mampu memahami materi pembelajaran dengan baik yang akan membuatnya tangguh di kemudian hari atau resilience bahasanya ya. Nah, kalau sudah tangguh, seperti yang saya katakan tadi, Desa Granding Timur maju, Indonesia maju. Berarti kita sudah berkontribusi dalam kemajuan negara kita, ya. Nah, ini kami ingin menunjukkan bahwa anak-anak kita luar biasa ternyata. Dia mampu memimpin dirinya dalam pembelajarannya. Dia mampu memiliki kepemilikan dalam pembelajarannya ya, tanpa terperintah oleh Bapak Ibu guru. Saya hanya mengarahkan dan ternyata dia mau. Potensinya sangat luar biasa anak-anak kita ya. Ini anak kita sedang praktik ujian praktik IPA. Saya hanya mengarahkan, silakan kalian ujian. Pilih materi mana yang kalian suka, materi mana yang kalian paling pahami. Nah, nanti dari tugas yang saya berikan, anak-anak akan menyuarakan apa yang dia inginkan, seperti apa aset yang kita miliki. Sumber daya kita di sekolah ini banyak sekali. Nah, terutama ibu bapak guru yang melatih drum band ini, Ibu Guru Aidiatul Fitri dan Ibu Guru Sri Rohidayati ya. Nur Hidayati, maaf ya. Nah, ini sumber daya manusia yang kita miliki di sekolah. Nah, selain yang tadi kualifikasi pendidikannya sesuai, kemudian sudah profesional, ya sudah sertif ya maksudnya Bapak Ibu. Nah, dan selain itu dia selalu ingin berubah, selalu ingin mengembangkan diri dengan cara ikut melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, seperti saya misalnya mengikuti calon guru penggerak ya. Nah, mungkin hanya itu Pak Guru. Ya, kesimpulannya kita harus merubah paradigma kita dari berpikir deficit based approach atau berpikir berbasis masalah menuju berpikir berbasis aset, bahwa kita memiliki aset yang sangat banyak di sekolah ini. Tidak perlu melihat semut di seberang sana terlihat, sementara gajah di sini tidak terlihat. Nah, lihat dulu apa yang kita miliki, lihat potensi apa yang ada di sini. Mari gunakan, mari manfaatkan. Kita gali bersama mana dia aset-aset yang kita miliki ya. Nah, ya. Selanjutnya, membuat dampak yang lebih baik untuk murid kita, maka kita pun sedang membuat dampak baik bagi masa depan Indonesia. Nah, kalau kita bergerak bersama Bapak Ibu, dari lingkungan keluarga memberikan pendidikan akhlak moral yang baik, kemudian dari sekolah pendidikan akademik, dan dari masyarakat memberikan pendidikan sosial, insya Allah kita sudah berusaha dengan baik menjaga anak kita agar memiliki profil yang tadi ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kritis, kreatif, dan mampu berelasi bergotong royong dengan yang lain ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Nah, mohon maaf juga atas kendala-kendala teknis yang dari tadi pagi kita temukan ya, dari laptop dan sebagainya, dan atas kekurangan dari presentasi yang saya lakukan. Ya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa shukran. Masya Allah, karena lam yasqani wa hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك النار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومنهض علينا في شكرة الموت ونجاة من النار ورحمة الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باستغفار يا رب العالمين